Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Muhammad Anjas Ardiansyah dari Prodi Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini akan memberikan langkah-langkah penyelesaian penugasan mandiri algoritma pemrograman tentang modul prosedur. Oke, langsung saja kita review terlebih dahulu modulnya. Di sini terdapat modul praktikum prosedur, di mana terdapat tugas mandiri yang berisi kasus tentang membuat sebuah program yang menghitung bunga tetap dan angsuran menggunakan prosedur. Ya, perlu diingat di sini menggunakan bunga tetap atau bisa disebut juga bunga flat. Dan untuk output dari program tersebut kurang lebih seperti ini. Terdapat 3 masukan di sini. Yang pertama yaitu untuk memasukkan uang yang akan dipinjam. Selanjutnya ada suku bunga, memasukkan menginputkan suku bunga per tahun, serta untuk memasukkan ataupun inputan untuk memasukkan jangka waktu ataupun kurun waktu berapa tahun angsuran tersebut akan dibayar. Untuk outputnya di sini ada hasil total dari bunga yang nanti akan dihitung serta total atau nominal angsuran yang harus dibayar setiap bulan. Oke, langsung saja seperti biasa langsung kita eksekusi. Sini buka terlebih dahulu kode blocks. Oke. Sini ya. Ya, lebih seperti ini hasil program ataupun script kode dari penyelesaian studi kasus bunga tetap atau bisa juga program bunga tetap. Di sini seperti inilah script kodenya. Oke, berdasarkan soal tadi, berdasarkan modul, di sini disuruh menggunakan prosedur, di mana di sini nanti prosedurnya akan dipanggil di dalam program utama, program main. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan dari awal hingga akhir. Oke, jadi di sini saya menggunakan 2 prosedur. Yang pertama yaitu untuk menyatakan ataupun menampilkan total bunga serta total angsuran yang akan dibayar nanti. Oke, untuk prosedur pertama seperti biasa menggunakan perintah void, lalu nama prosedur, dan di sini mendeklarasikan terlebih dahulu variabel yang akan digunakan dalam prosedur tersebut. Oke, di sini ada pinjaman dengan tipe data integer, suku bunga dengan tipe data integer, dan waktu juga menggunakan tipe data integer. Dan di sini ada jumlah bunga yang menggunakan parameter bintang sebagai penanda nanti yang akan digunakan sebagai input output. Jadi dalam prosedur sendiri terdapat prosedur yang berisikan input, output, serta input output. Dan di sini ada tanda bintang sebagai parameter untuk menunjukkan bahwa prosedur yang saya gunakan ini menggunakan atau berjenis prosedur input output. Di sini ada jumlah bunganya. Untuk menghitung jumlah bunga, di sini saya panggil lagi jumlah bunga. Lalu untuk rumusnya sendiri, jumlah bunga adalah pinjaman pokok, dikalikan waktu, dikalikan suku bunga, dibagi 100. Kenapa 100? Karena jenis bunga yang akan digunakan di sini yang sesuai dengan soal itu berupa persen. Jadi hasil bunganya nanti dibagi 100 untuk bisa menampilkan ataupun menghitung suku bunga yang berbentuk persen. Itu. Nah, di sini sudah keluar ataupun rumusnya seperti ini untuk menghitung total bunga yang akan dikeluarkan nanti. Oke, lanjut di sini ada prosedur kedua yaitu menghitung total angsuran. Di sini juga mendeklarasikan terlebih dahulu variabelnya. Ada variabel pinjaman, jumlah bunga, waktu, serta jumlah angsuran menggunakan tipe data integer. Oke, integer. Jadi ini juga sama seperti tadi prosedur pertama, menggunakan parameter bintang sebagai parameter untuk menunjukkan prosedur input output. Oke, dan sini untuk rumusnya sendiri menghitung jumlah angsuran yaitu menggunakan rumus jumlah bunga. Nah, di sini jumlah bunga menggunakan data yang telah dihitung di prosedur pertama tadi, menggunakan jumlah bunga. Jumlah bunga dibagi dengan waktu dikali 12. Kenapa dikali 12? Karena
waktu di sini menunjukkan satuan ataupun menunjukkan dalam satuan tahun. Dan untuk menghitung jumlah angsuran yang di bulan yang dibayarkan setiap bulan, maka tahun tersebut harus dikalikan 12 sesuai dengan jumlah bulan yang ada dalam satu tahun. Di sini waktu dikalikan dengan 12, lalu ditambah dengan pinjaman pokoknya dibagi dengan waktu kali 12. Oke, untuk lebih memperjelas di sini saya lihat terlebih dahulu modulnya. Misal di sini ada contoh kasusnya 30 juta untuk pinjamannya, suku bunganya 5%, kurun waktunya 2 tahun. Maka nanti di sini untuk 2 tahunnya akan dikalikan dengan 12 untuk bisa menjadikan satuan tahun menjadi satuan. Oke, disinilah seperti inilah prosedur yang akan saya gunakan dalam program utama nanti. Oke, lanjut kita pergi ke section program utama atau bagian program utama dari penyelesaian studi kasus. Oke, sini seperti biasa program utama menggunakan inisialisasi main. Lalu di sini terlebih dahulu saya mendeklarasikan terlebih dahulu variabel yang akan digunakan. Sini saya menggunakan variabel pokok pinjaman, suku bunga, jangka waktu, hasil bunga, hasil angsuran, serta ada tombol loop. Ini sebagai opsional saja tombol loop agar program akan dapat berulang atau mengulang, jadi untuk membukanya akan lebih fleksibel dan praktis. Sini saya menggunakan tombol loop, saya eksekut dengan 1. Oke, menggunakan tipe data integer. Oke, di sini karena saya tadi mendeklarasikan tombol loop sebagai nanti sebagai parameter untuk mengulangi program, melooping program, maka di sini saya menggunakan perulangan while untuk menampilkan program apabila nanti di sini di bagian akhir user mengetikkan angka ataupun mengetikkan nomor 1. Nah, program akan mengulang sesuai dengan perulangan yang setelah saya berikan di sini. Jadi dalam while di sini apabila tombol loop sampai dengan 1, maka akan melakukan proses yang ada dalam while ini. Ya, yang pertama di sini ada saya membuat inputan untuk memasukkan jumlah ataupun besar nominal dari pokok pinjaman ataupun uang yang akan dipinjam. Ini menggunakan scan ataupun penampang atau penampung menggunakan scan dengan tipe data integer. Kita memanggil pokok pinjaman. Saya tampung di pokok pinjaman untuk uang yang akan dipinjam. Selanjutnya juga sama, di sini ada suku bunga untuk menampung jumlah suku bunga per tahun, serta jangka waktu untuk menampung jumlah waktu ataupun jangka waktu yang dibayarkan dalam angsuran tersebut. Oke, di sini sudah terdapat masukannya. Dan di section berikutnya, di bagian berikutnya, saya menambahkan ini sebagai opsional saja agar programnya lebih rapi. Saya menambahkan bagian ringkasan di sini, ringkasan serta ada ya di sini ada output untuk mengeluarkan hasil dari perhitungan yang ada di atas tadi, ya, yang ada dalam atau lebih tepatnya yang ada dalam prosedur, dua prosedur ini. Ya, di sini yang pertama untuk memanggil ataupun menampilkan jumlah hasil bunga ataupun total bunga. Di sini tinggal dipanggil saja ya prosedur bunga. Kita panggil prosedur bunga, lalu kita panggil juga variabel yang akan digunakan dalam prosedur tersebut. Di sini saya menggunakan pokok pinjaman sebagai pengganti ataupun memanggil variabel pinjaman yang ada dalam prosedur, serta ada variabel suku bunga, jangka waktu, dan juga hasil bunga. Di sini menggunakan dan sebagai parameter untuk menunjukkan input output dalam prosedur hasil bunga. Dan untuk memanggil ataupun mengoutputkan, menampilkan perhitungan yang ada dalam ini, di dalam sini, ini tinggal dioutputkan saja seperti biasa, mengetikkan perintah print. Lalu di sini ada hasil total bunga, dan di sini ada parameter integer, dan tinggal dipanggil saja hasil bunga yang ada di dalam sini, yang ada dalam prosedur tadi sebagai hasil input outputnya. Ini tinggal dipanggil saja. Lalu untuk
memanggil total angsuran kurang lebih sama seperti yang ada dalam proses-proses pemanggilan total bunga tadi, sama seperti, hanya saja yang membedakan di sini variabelnya. Variabelnya menginputkan pokok pinjaman, hasil bunga, jangka waktu, serta hasil angsuran. Jadi hasil bunga di sini akan diinputkan juga di dalam angsuran yang ada di dalam sini. Jadi hasil bunga ini digunakan sebagai perhitungan juga. Oke, sini untuk inputnya juga sama menggunakan parameter dan ya di sini. Dalam program pertama menggunakan parameter dan, dalam prosedur tadi menggunakan bintang. Sebagai itu saja, sebagai intermezzo saja di penggunaan parameter. Oke, lanjut kita di sini ya kurang lebih seperti ini ya, hasil dari pemanggilan juga kurang lebih juga sama. Di sini menggunakan perintah print total angsuran setiap bulan sebesar, ataupun untuk menampilkan yang ada di dalam total angsuran ya dari dalam prosedur ya, ada tinggal di inisialisasi saja. Variability datanya terjadi di sini menggunakan hasil angsuran yang ada di dalam sini, tinggal dipakai saja di sini. Jadi disinilah seperti ini, dua ini sebagai outputan untuk mengumpulkan hasil dari penghitungan total bunga serta angsuran setiap bulan. Di sini saya juga menambahkan opsional saja sebenarnya. Opsional saja sebagai program ini agar lebih cepat dibukanya, tidak perlu di open close ya, agar bisa lebih cepat penggunaannya menggunakan perulangan. Di sini ada tombol loop yang seperti yang saya telah jelaskan tadi, untuk mengulangi program dari kondisi awal seperti ini, maka user perlu mengetikkan angka 1. Untuk mengakhiri, user mengetikkan angka 0. Dan di sini saya ada sistem CLS, sistem clean screen, untuk membersihkan layar agar program lebih rapi tentunya. Oke, jadi kurang lebih beginilah hasil script program ataupun kode yang telah saya buat untuk menyelesaikan tugas mandiri ataupun studi kasus prosedur bunga tetap. Untuk pengujian langsung saja kita eksekusi program seperti biasa, bisa diketik di sini ataupun diklik di sini play and run, atau langsung saja diketik shortcut keyboard F9. Oke. Ya, kurang lebih seperti inilah hasil output dari script program yang telah saya buat. Untuk pengujian pertama-tama kita sesuaikan terlebih dahulu yang ada dalam, sesuai dengan yang ada dalam modul. Sini untuk modulnya menggunakan ataupun ya jumlah nominalnya pertama kita sesuaikan terlebih dahulu dengan modul. Sini untuk jumlah uang pokok pinjaman ataupun uang yang akan dipinjam sebesar 30 juta. Oke. Di sini untuk persentase suku bunganya, setiap persentasenya berarti 5%. Serta untuk jangka waktu ataupun kurun waktu pembayaran angsuran dalam waktu 2 tahun. Oke. Dan hasilnya keluar seperti ini. Oke. Ya, lebih sama tadi. Di sini 30 juta. Untuk hasil total bunganya sesuai dengan rumus tadi, rumusnya ada di dalam sini, yaitu pinjaman dikali waktu dikali suku bunga. Maka di sini akan keluar 30 juta dikalikan dengan 5/100, atau bisa disingkat saja seperti 0,05. 30 juta dikali 0,05 dikalikan 2, maka hasil yang keluar akan menjadi 3 juta rupiah. Jadi 3 juta ini akan diproses lagi dalam tadi dalam rumus yang ada dalam script program, akan diproses lagi. Di sini menggunakan rumus seperti ini, jumlah bunga sekian ditambahkan dengan pinjaman dibagi waktu dikali 12. Nah, jumlah bulannya, maka akan keluar total angsuran yang akan dibayarkan setiap bulan akan keluar sebesar 1.375.000 rupiah. Jadi akan keluar seperti ini.
Oke, di sini jumlah bunganya tadi untuk memperjelas jumlah bunganya sebesar 3 juta dibagi 24, maka hasilnya akan keluar nanti ditambahkan dengan pinjaman 30 juta dibagi dengan 24, akan keluar hasil seperti ini dan sesuai dengan yang ada dalam modul, sesuai dengan yang ada dalam modul. Oke, jadi apabila mengulangi program tadi tinggal diketikkan 1. Oke, sini kita samakan saja datanya, ya masih sesuai. Oke, dan untuk sini untuk mengakhiri program bisa diketikkan angka 0, maka program akan selesai dan selesai. Oke, kurang lebih seperti inilah langkah-langkah penyelesaian dari studi kasus ataupun tugas mandiri algoritma pemrograman dalam bab ataupun materi prosedur. Kurang lebih seperti inilah langkah-langkah penyelesaian modul praktikum prosedur. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.